Kisah Nabi Muhammad bagian 73, orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah. Suatu saat, Rasulullah berdakwah kepada orang Yahudi. Saat itu, beliau diiringi oleh beberapa orang sahabat. Setelah Rasulullah berseru dengan panjang lebar, orang-orang Yahudi menyangkal dan tidak mempercayai beliau. Maka dari itu, para sahabat maju dan berkata, "Hai kaum Yahudi, hendaklah kamu sekalian takut kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya beliau adalah utusan Allah. Kamu dulu pernah menyebut-nyebut nama beliau kepada kami dan kamu dulu pernah juga menerangkan sifat-sifat beliau ini kepada kami, tetapi mengapa sekarang kamu ingkar?" Saat itu, seorang Yahudi bernama Wahab bin Yahudi menyahut, "Kami sekali-kali belum pernah berkata begitu kepada kamu. Dan Allah tidak akan menurunkan kitab lagi sesudah kitab Taurat dan tidak pula akan membangkitkan seorang utusan dan nabi lagi sesudah Nabi Musa. Perkataanmu seluruhnya bohong. Begitu juga dengan seluruh perbuatan kamu, dan sahabatmu yang mengaku Rasul itu." Seketika itu juga, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surah Al-Maidah, pukul 5:19. Masih sangat banyak ejekan dan bantahan orang Yahudi terhadap dakwah Rasulullah beserta para sahabatnya. Orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu fakir, sedangkan mereka kaya. Ada yang meminta agar Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk catatan dari langit dan minta agar Allah memancarkan beberapa sungai di tanah Arab untuk orang Yahudi. Dengan mengejek dan menghina, mereka menyangka bisa merendahkan Islam dan utusannya. Mereka bahkan berharap kepercayaan kaum muslimin kepada Rasulullah dan firman Allah bisa digoyah. Namun, Rasulullah dan para pengikutnya tetap tegar. Kedengkian orang-orang Yahudi tidak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan berani melakukan perbuatan yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Gelombang merasa lebih tinggi. Keangkuhan orang Yahudi berasal dari kepercayaan mereka kepada Allah menjadikan mereka bangsa pilihan, bangsa yang lebih tinggi dari semua bangsa lain. Sikap ini membuat orang Yahudi sangat sulit menyatu dengan masyarakat di setiap negeri yang mereka tinggali. Gelombang Yahudi menghasut. Syas bin Qais adalah salah satu pemimpin Yahudi yang paling keras memusuhi Rasulullah. Suatu hari, ia melewati tempat berkumpul kaum muslimin. Hatinya panas melihat para pemuda Ansar dari suku Aus dan Khazraj duduk bersama dalam persaudaraan yang erat. Padahal, dahulu kedua suku itu bermusuhan. Syas bin Qais berkata kepada kawan-kawan, orang-orang Bani Kaila Aus dan Khazraj sudah bersatu. Demi Allah, kita tidak berarti apa-apa kalau para pemuka Aus dan Khazraj telah terikat persatuan. Kemudian Syas mengirim seorang pemuda Yahudi yang berkawan karib dengan para pemuda Ansar. Dengan halus dan licik, pemuda Yahudi itu menyinggung-nyinggung kembali perang buat yang dahsyat di masa saat itu, pihak Aus dapat mengalahkan Khazraj. Ternyata, hal itu memang membangkitkan ingatan masa lampau yang pahit. Para pemuda Ansar dan Aus dan Khazraj lalu bersitegang, saling membanggakan diri, dan hanyut dalam pertengkaran. "Demi Allah, kalau kamu mau, mari kita hidupkan kembali peperangan hebat itu," sahut salah satu pihak berteriak marah. Marilah kita lakukan. Perjanjian kamu di Ad-Dahirah. Senjata, sahut yang lain panas. Dengan cepat peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah. Segera saja beliau pergi menemui kedua kelompok itu bersama beberapa orang sahabat. "Wahai kaum muslimin, Allah, demikian seru beliau. Apakah kamu menyerukan kembali ke masa jahiliyah sedang saya masih ada di hadapan kamu? Setelah Allah memberi petunjuk Islam kepadamu. Dan setelah Allah memuliakan kamu dengan agama ini. Dan Ia telah memutuskan dari kamu urusan-urusan jahiliyah. Dan Ia telah menyelamatkan kamu dari kekafiran.
Dan ia telah mempersatukan dan menjinakkan hati-hati kamu dengan Islam. Rasulullah mengingatkan mereka bahwa Islam telah mempersatukan dan membuat mereka benar-benar bersaudara, membuat semua saling mencintai. Lalu, luruhlah segala kemarahan. Di depan Rasulullah, mereka berpelukan sambil menangis. Semuanya lalu beristighfar dan memohon semoga kiranya Allah mengampuni mereka. Gelombang-gelombang wujud ukhuwah. Ukhuwah adalah persaudaraan. Salah satu wujudnya dalam Islam adalah mengucapkan salam kepada sesama muslim, menengok yang sakit, menghibur orang yang tertimpa musibah, bersama menolak kejahatan, berbagi kegembiraan, memaafkan orang yang bersalah, dan menghentikan gosip tentang tetangga, entah gosip itu baik atau buruk. Bersambung bagian 74.